teman-teman semua ya. Jumpa lagi bersama saya Amfidaya Manov ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman kira-kira apa saja pendanaan yang diberikan oleh LPDP ya kepada penerima beasiswa LPDP ya. Nah, ini informasinya saya dapatkan dari panduan tahun 2022 kemarin ya bagi kami yang lolos seleksi tahap 2 tahun 2022 kemarin ya. Jadi akan berlaku tahun 2023 ini juga ya teman-teman. Jadi uh, kira-kira ada sekitar 30-an juta plus SPP tersendiri ya. Dan sebenarnya bahkan lebih sebenarnya ya. Jadi akan kita lihat sama-sama ya kira-kira pendanaan apa saja yang akan penerima beasiswa LPDP dapatkan ya. Yuk kita simak sama-sama ya untuk teman-teman semua. Dan video saya ini saya buat singkat, padat dan jelas. Jadi sekitar uh, 5-6 menit, di bawah 10 menit ya. Jadi teman-teman ikuti ya, tidak akan lama. Dan saya yakin bahwa teman-teman akan mendapatkan banyak informasi ya dari video atau apa informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua ya. Disimak ya, kita lihat sama-sama. Ya, pendanaan dari LPDP komponennya ada dua ya, dana pendidikan dan biaya pendukung ya. Nah, untuk dana pendidikan itu ada SPP, kemudian dana pendaftaran, tunjangan buku, bantuan penelitian, tesis atau disertasi, dana bantuan seminar internasional, dana bantuan publikasi internasional. Kemudian biaya pendukungnya adalah dana transportasi, dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan, dana hidup bulanan, dana keadaan darurat, kemudian dana lomba internasional, dana tunjangan keluarga, dan insentif kelulusan ya. Ini kan biaya-biayanya untuk dalam negeri dan luar negeri ya. Tentu saja kalau teman-teman yang kuliah di dalam negeri seperti saya ya, dan aplikasi visa tentu saja tidak akan teman-teman gunakan ya. Oke, tidak akan kita gunakan. Kemudian ini ya sudah saya rangkum. Jadi untuk SPP itu sesuai tempat studi masing-masing ya, baik untuk yang S2 maupun S3. Kemudian dana pendaftaran juga sesuai tempat studi ya. Jadi ketika mendaftar di tempat studi kemudian diterima, nah biayanya itu nanti kita bisa reimburse ya. Jadi bisa dilaporkan kepada pihak LPDP, kemudian mereka akan menggantikan ya dengan biaya tersebut. Kemudian ada tunjangan buku ya sebanyak 10 juta ya. Jadi untuk S2 itu nanti akan menerima 2 kali ya setiap tahun sekali ya di awal semester ya. Kemudian untuk S3 4 kali ya karena kuliahnya kan 4 tahun ya. Kemudian penelitian tesis dan disertasi ya. Untuk tesis 15 juta, kemudian kalau menggunakan lab 25 juta ya, sedangkan disertasi 60 juta di lapangan, kemudian 75 juta juga dilakukan di dalam laboratorium ya. Kemudian juga ada seminar internasional ya 5 juta bila seminar internasionalnya diadakan di dalam kota tempat studi ya. Kemudian 15 juta bila dilakukan di luar negeri ya. Kemudian publikasi jurnal internasional untuk Q1 25 juta dan Q2 15 juta ya. Kemudian dana transportasi sesuai tempat tinggal ya teman-teman. Jadi ini maksudnya menuju tempat studi dan juga nanti kembali saat awal datang studi, kemudian nanti pulang lagi dibiayai oleh LPDP ya. Kemudian dana aplikasi visa ya bagi teman-teman yang kuliah di luar negeri ya. Pembuatannya masing-masing, kemudian nanti ada pembiayaan, penggantian biaya dari pihak LPDP. Yang penting teman-teman menyiapkan bukti bukti biaya yang sudah dikeluarkan ya sehingga bisa klaim kepada pihak LPDP dan nanti pihak LPDP akan mengganti ya. Kemudian asuransi kesehatan juga ada ya bagi yang belum memiliki asuransi kesehatan ya. Nah, kalau baca buku panduan bagi mereka yang PNS, TNI, Polri itu ada ya, sudah ada ya. Jadi tidak diperlukan lagi. Kemudian dana kedatangan ya, kedatangan ke tempat studi ya. Nah, baru pertama kali datang itu mendapatkan 2 kali dana living allowance ya. Kemudian dana bulanan
dana hidup bulanan itu untuk Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Surabaya itu nominalnya adalah 4.700.000 per bulan. Selain dari kota-kota ini mendapatkan 4.300.000 ya, 4.300.000 rupiah ya. Dan ini yang diterima oleh dana kedatangan. Jadi kalau tempat studi kalian ada di Jakarta berarti 2 kali 47 ya. Jadi 9 ya, 9.400.000 ya. Kemudian dana keadaan darurat bila terjadi keadaan darurat misalnya gempa, kondisi yang tidak kondusif ya sehingga harus kembali ke tempat tempat tinggal ya. Itu ada dananya yang bisa disediakan. Kemudian ada dana lomba internasional ya ternyata. Jadi kalau misalnya pesertanya kita individu maka bisa mendapatkan dana sebesar 30 juta ya. Kalau misalnya berkelompok maka bisa mendapatkan dana 100 juta ya teman-teman. Wah asik ini ya. Kemudian ada tunjangan keluarga. Nah tunjangan keluarga ini buat yang studi S3 ya. Dan untuk 2 orang sebesar 25% living allowance ya. Jadi 2 orang ini masih dalam lingkup keluarga ya. Jadi misalnya suami dan anak-anak ya atau istri dan anak-anak ya. Dan dananya ini diberikan setelah 1 tahun ya. Jadi menempuh studi selama 1 tahun, kemudian tahun berikutnya baru bisa diberikan ya. Kemudian insentif kelulusan ya 50% dari dana living allowance durasi studi tersisa ya. Jadi kalau misalnya studinya seharusnya untuk S2 misalnya 2 tahun, tapi dia dapat menyelesaikannya 1,5 tahun, maka 5 bulan sisa itu ya tinggal 50% dari living allowance ya, durasi studi tersisa itu ya yang lulus ya. Nah, catatan dia untuk studi dalam negeri dan luar negeri berbeda ya, tentu saja. Kalau di luar negeri tentu lebih besar karena hitungannya dalam dolar ya. Kemudian masih ada biaya pendukung lainnya ya teman-teman, ya misalnya untuk teman-teman yang difabel perlu pendamping, pendamping ya, itu bisa ya. Demikian ya teman-teman, ini ternyata biayanya sangat komplit dan SPP itu sudah terlepas dari ini ya, biaya penunjang lain-lainnya. Jadi tadi kita lihatnya ada komponen dana pendidikan yang utama dan dari biaya pendukungnya. Ya, ada teman-teman dari semua daerah ini, daerah afirmasi. Oke, dan ketika mengikuti kegiatan ini, ya teman-teman, ada kami diberikan tiket ya, diberikan tiket, kemudian diberikan transportasi juga ya, jakan transportasi dan diberikan akomodasi ya. Jadi memang benar-benar difasilitasi oleh pihak LPDP ya. Jadi teman-teman silakan mencoba ya yang ingin melanjutkan studi silakan mencoba untuk mendapatkan beasiswa LPDP ya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu ya.